Hai guys, 2 hari lalu NFT God di Twitter menuliskan bahwa dirinya dihack dan kehidupan digital dia hancur. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa pelajaran yang bisa kita petik dari sini? Itu yang akan kita lihat, dan saya juga memberikan kepada teman-teman tips pakai wallet agar aman dari hack tersebut. Wajib tonton buat para pengguna MetaMask, Trust Wallet, dan wallet lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat apa yang dia tulis di sini, kronologi kejadiannya tersebut. Kemarin malam, seluruh kehidupan digital dia diserang. Setiap akun yang terkoneksi dengannya, baik secara personal maupun secara profesional, dihack dan digunakan untuk melukai atau menyerang orang lain. Tidak lebih penting, dia juga kehilangan sejumlah besar uang dalam bentuk kripto. Setiap channel yang dia miliki bersama dengan komunitas, teman-teman, dan keluarga dikompromis dalam 24 jam terakhir. Twitter, Substack, Gmail, Discord, dan wallet semuanya diinvasi, diambil alih oleh hacker. Tidak lebih penting, semua uang aset digital dia juga habis lenyap diambil oleh hacker. Kemarin sore dia mau mendownload OBS ke dalam desktop komputer dia. OBS ini merupakan software streaming. Dia berencana untuk men-stream beberapa video game untuk pertama kalinya dalam kehidupan ini. Ternyata dia tidak menyangka kalau yang dia klik itu adalah link yang tersponsor di Google. Jadi kalau misalnya teman-teman cari atau search di Google, itu akan munculnya seperti ini. Teman-teman harus hati-hati karena ada website yang mereka pakai ads untuk ditampilkan menjadi yang link yang pertama yang ada di sini. Jadi dia muncul pertama kali tujuannya untuk menjebak orang-orang agar klik pilihan yang pertama tersebut. OBS sendiri juga sudah ngomongin soal ini setelah kejadian tersebut. Hari ini banyak orang yang jatuh kepada link yang disponsori oleh Google ini. Bentuknya itu mirip seperti ini. Kalau misalnya kita search OBS, maka akan muncul website palsu daripada ini yang merupakan kepunyaan hacker, dan itu yang dialami oleh NFT God. Setelah dia mengklik linknya tersebut dan mendownload softwarenya, dia kemudian install. Tidak ada satupun yang terjadi setelah dia mengklik program tersebut. Mungkin streaming bukan merupakan sesuatu buatnya. Setelah dia bermain game selama beberapa jam, tidak ada masalah. Setelah dia menyelesaikan gamenya, dia pun ini mau menjemput pasangannya. Ketika dia jalan ke situ, dia dapat direct message dari orang ini yang memberitahukan bahwa Twitternya dihack. Dia kemudian mengklik Twitternya dan baru sadar kalau NFT God, akun dia yang ini itu, dan akunnya satu lagi yaitu yang ini, itu diambil alih oleh hacker. Dia kemudian dengan cepat delete atau menghapus tweet scam daripada hacker-hacker tersebut. Dia berhasil melakukannya 2 menit setelah link itu mulai berjalan. Untung saja, Tapi ini merupakan yang pertama dari sekian banyak serangan yang dialami oleh dia. Sekembalinya dia di apartemen, dia kemudian membuat makan malam dan duduk di sofa. Dia kemudian mendapatkan DM lagi, ada private message yang dia tidak sangka-sangka. Bro, kamu kenapa jual ape kamu? Kamu jual jadi WETH ya? WETH ini adalah Wrapped, itu digunakan untuk transaksi NFT. Dia kemudian melihat OpenSea-nya dan melihat ternyata tertera di situ bahwa ape ini, yaitu NFT yang dia miliki ini, itu menjadi milik orang lain sekarang. Dan di saat itulah momen di mana dia tahu kalau ini semua sudah diambil oleh hacker. Semua kripto dan NFT telah raib. Dia kemudian duduk di sofa merasa tidak nyaman dan dia tahu kalau ini merupakan permulaannya. Ini bukan merupakan compromise wallet biasa saja, tetapi seluruh kehidupan digital dia diserang. Dia kemudian ke komputer dia dan mereset semua password yang ada, dan dia kemudian menghapus komputer dan menginstal lagi Windows tersebut. Setelah malam dengan tidur yang kurang, dia kemudian bangun dan melihat banyak sekali private message dan email. Sepatu yang terakhir dijatuhkan. Hasil karya dia yang dia sangat care lebih dari segalanya itu diserang juga. Hacker telah mengirim email dari Substack dia itu ke 16.000 subscriber. Substack kepunyaan dia sangat berarti untuk kehidupannya lebih dari segalanya, terkecuali orang ya. Ini merupakan karya yang dia sangat banggakan dan dia bangun komunitasnya melalui ini. Dan sekarang ada dalam bahaya dihancurkan oleh hacker tersebut. Hacker telah mengirim 2 email kepada 16.000 fans terdekat dia dengan
link yang terhack. Kepercayaan yang sudah dia bangun selama 1 tahun terakhir langsung hilang. Habis uang itu tidak sebanding dengan kehilangan kepercayaan daripada komunitas dia. Saya lebih rela kehilangan app ini dibandingkan dengan kehilangan kepercayaan dan kasih daripada komunitas yang sudah dia bangun tersebut. Ketika dia melihat kalau ini komunitas dia itu juga diserang, hati dia langsung berdebar-debar dan dia langsung ke Substack dia untuk mengubah passwordnya di telepon dia karena bisa saja desktopnya itu masih ada malware di sana. Dia delete postnya itu dan terus memberikan himbauan kepada semua orang yang terlibat di dalam subscriber tersebut. Dia kemudian ke Discord untuk memberitahukan kepada orang-orang di sana yang terburuk telah terjadi. Semua akun dalam bahaya. Setelah menghabiskan 10 lebih jam, hapus gadget-gadget dia, reset password, dia memiliki harapan kalau yang terburuk sudah berakhir. NFT Guard merupakan pekerjaan dan tujuan hidup dia. Ini memberikan dia sense of living, tujuan hidup yang dia tidak pernah rasakan sebelumnya. Kehilangan akun ini dan komunitas yang dia telah bangun ini merupakan mimpi buruk yang dia alami. Uang itu bisa digantikan, tapi brand dan komunitas itu tidak bisa tergantikan. Nah, kita akan ngomong soal aset digital. Apakah kamu memiliki Cold Wallet? Sebulan lalu dia membeli komputer impian dia. Sebuah komputer yang sangat canggih bisa melakukan video editing dan gaming. Saya juga men-set up Ledger dengannya dan melakukan hal yang salah di sini. Dia men-set up Ledger dia itu menjadi hot wallet, bukan cold wallet. Dia orangnya sangat teknikal, tetapi setelah men-set up sebuah ledger selama 2 tahun, akhirnya dia kena getahnya. Dia memasukkan seed phrase-nya itu, sayang sekali itu tidak lagi menjadi cold wallet, tetapi menjadi hot wallet. Dia tahu kalau ini dia telah membuat kesalahan yang sangat kritis sekali. Di titik ini, dia belum membeli NFT selama berbulan-bulan dan tidak berencana untuk membelinya dalam waktu dekat ini. Karena itu, saya tidak memiliki urgensi, saya harus membeli ledger yang baru. Ini merupakan hal yang bisa dilakukan nanti besok-besok ya. Karena ini, ketika malware tersebut terinstal di komputer saya dan hacker tersebut memiliki akses di uang saya, ini merupakan kesalahan saya sepenuhnya. Saya tidak sign anything, saya tidak tanda tangan apapun melalui wallet tersebut. Dia tidak melakukan minting NFT yang buruk, tetapi dia download OBS dari link yang tersponsor yang rupanya merupakan malware, dan juga kesalahan dia adalah tidak membeli cold wallet yang baru, namun dengan cold wallet ini juga seluruh kehidupan digital dia itu sudah hancur ya teman-teman. Sekuritas atau keamanan digital ini bukan hanya soal cold wallet saja, tetapi juga semua yang kamu lakukan di dalam internet. 24 jam ini tidak menyenangkan, tetapi dia memiliki harapan untuk bisa melalui masa-masa yang susah seperti ini. Dan teman-teman bisa baca sendiri untuk sisanya dia memberitahukan tentang bagaimana dia bisa pulih dari sini. Apa yang bisa kita petik dari NFT Guard ini? Nah, yang pertama itu adalah bahwa kita tidak boleh menunda melakukan proses pengamanan untuk wallet atau checks yang kita gunakan. Apakah itu menggunakan cold wallet, apakah itu mengaktifkan Google Authenticator, ada two-factor authentication melalui SMS, email, dan metode lainnya juga bisa digunakan. Kita jangan menunda untuk melakukan proses pengamanan tersebut. Memang ketika kita ingin mentransfer kripto, itu repot banget karena kita harus input authenticator-nya, input SMS-nya, input email-nya, input kode-kode yang lain lagi, tapi itu justru untuk pengamanannya. Dan ini juga cold wallet itu sangat penting kalau kita menggunakan hot wallet seperti MetaMask, Trust Wallet, dan wallet lainnya. Ini bisa datang tidak terduga, bisa datang pas kita lengah, meskipun kita ngerti kalau ada bahaya ini. Orang yang ngerti kripto saja bisa kena. Terakhir ada developer Bitcoin kena hack 200 Bitcoin. Kenapa? Karena dia menggunakan hot wallet ya. Yang CEO Binance CZ bilang itu betul. Mayoritas belum bisa melakukan self custody. Itu adalah pelajaran dari NFT Guard buat teman-teman yang menggunakan hot wallet seperti MetaMask dan Trust Wallet. Kalau misalnya
Hot wallet itu tidak aman, teman-teman. Tidak 100% aman. Banyak yang komplain soal ini. Saya kalau lihat di Twitter, MetaMask itu sama sekali tidak aman. Uang teman-teman, kripto teman-teman di dalam MetaMask tersebut bisa raib, diambil oleh hacker yang menggunakan segala cara untuk bisa memberikan link yang salah, link yang berpotensi itu merupakan malware untuk bisa mengambil data teman-teman dari komputer yang teman-teman gunakan. Mungkin bisa melewati komputer atau telepon seluler juga. Teman-teman kalau misalnya menyimpan uang dalam jumlah yang cukup banyak di dalam hot wallet, teman-teman harus memiliki yang namanya cold wallet dan melakukan yang namanya self-custody. Dan salah satu cold wallet yang menurut saya cukup terpercaya itu adalah Nano Ledger, di mana ini adalah cold wallet dan saya sudah pelajari ketika dia mengenerate yang namanya seed phrase itu, seed phrase-nya di-generate melalui device yang ada di sini. Jadi bukan di-generate di komputer teman-teman seperti yang teman-teman lakukan ketika membuat MetaMask yang baru atau Trust Wallet yang baru. Seed phrase tersebut sangat penting agar tidak bisa terekspos secara online, karena kalau misalnya terekspos maka itu bisa memberikan jalan kepada para hacker untuk mengetahui seed phrase tersebut dan mengambil semua uang yang ada di dalam hot wallet teman-teman. Dari Ledger sendiri sekarang ada 3 pilihan, yaitu Ledger Stacks, Nano X, dan Nano S Plus. Ini masih dalam masa pre-order, tetapi sekarang ada 2 pilihan, Nano X dan Nano S. Menurut saya yang Ledger Nano S itu juga sudah cukup, meskipun perbedaannya adalah dia hanya bisa install 3 aplikasi di dalam Nano S Plus ini, tetapi jumlah kripto yang kita bisa simpan juga itu ya banyak sekali, ya maksudnya tidak terhingga dalam tanda kutip, jadi dan bisa kita koneksikan ke MetaMask juga dan tetap terjaga, tidak menjadi hot wallet ketika kita koneksikan dengan MetaMask. Kita juga bisa menggunakan ekosistem seperti Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Binance Smart Chain di MetaMask tersebut yang sudah terintegrasi dengan Ledger Nano S. Jadi sebenarnya tidak perlu yang Ledger Nano X, asalkan ada satu ledger ini itu sudah cukup untuk bisa berinteraksi dengan banyak sekali jaringan-jaringan yang biasa kita gunakan. Kan rata-rata itu jaringan yang kita gunakan adalah yang EVM compatible, yang semuanya itu compatible dengan Ethereum. Dan kalau misalnya teman-teman mau membeli Ledger ini, teman-teman bisa menggunakan link referral yang ada di deskripsi, dan teman-teman bisa mendapatkan juga uang $10 ketika teman-teman membeli melalui referral link yang saya miliki tersebut, sekaligus suatu cara untuk mendukung channel saya. Jadi lebih baik membeli Ledger itu melalui link referral karena akan dapat $10-nya itu langsung dibandingkan dengan beli di tokonya itu langsung tanpa referral linknya. Itu tidak akan dapat bonus $10-nya tersebut ya teman-teman. Dan sekarang saya akan men-share kepada teman-teman soal tips pakai wallet agar aman. Wallet baru dan seed phrase harus di-generate dari Ledger sendiri agar tidak terekspos secara online ya teman-teman. Nah ketika teman-teman mulai membuat akun Ethereum di Ledger teman-teman, itu nanti bisa generate seed phrase-nya itu melalui device atau alat Ledger tersebut. Bukan dari komputer ya, dari Ledger tersebut, dan teman-teman harus simpan seed phrase-nya itu di tempat yang aman, kasih tahu kepada suami atau istri atau orang yang terpercaya saja kalau misalnya ada apa-apa yang terjadi. Selanjutnya adalah jangan menggunakan wallet MetaMask yang sudah pernah dibuat dan di-connect ke Ledger ya, karena sudah terekspos secara online. Kalau teman-teman punya wallet MetaMask atau Trust, teman-teman punya seed phrase-nya, ketika teman-teman buat di handphone atau di laptop, itu ketika teman-teman buat, seed phrase-nya itu sudah terekspos secara online, jadi percuma kita connect ke Ledger, sama aja kalau komputer atau HP-nya itu kena hack, itu wallet crypto juga bisa diambil oleh orang. Jangan pernah memasukkan seed phrase untuk import existing wallet. Wallet baru yang teman-teman buat di Ledger itu jangan digunakan untuk import existing wallet ya. Atau kalau misalnya teman-teman sudah pernah melakukannya, maka harus ganti atau bikin wallet yang baru dari Ledger ini. Pisahkan MetaMask Ledger dengan MetaMask untuk interaksi dApps dan transaksi lainnya. Untuk mencegah signing malicious contract. Karena menggunakan Ledger tidak mencegah hal ini. Kalau misalnya teman-teman menggunakan MetaMask
ledger, dan teman-teman sign malicious contract, kontrak yang itu berbahaya, tetap saja itu bisa kehack. Tetap lebih baik kita pisahkan MetaMask untuk simpan uang saja dengan MetaMask untuk interaksi, trading, dan lain-lain. Jadi MetaMask Ledger ini untuk simpan uang dan transfer keluar saja. Dan jangan tunda kalau misalnya teman-teman simpan uang di wallet, atau alternatifnya adalah teman-teman simpan uangnya di checks ya. Checks yang terpercaya saja. Jadi ini adalah pelajaran yang kita bisa petik dari NFT Guard dan juga tips menggunakan wallet agar aman. Semoga informasinya bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.